Halo semuanya, kembali bersama dengan saya. Dalam episode yang spesial kali ini, saya mengajak kawan-kawan semua untuk melihat situasi kota Kediri di tengah ancaman badai corona pasca pengumuman Indonesia KLB. Sebenarnya Presiden Jokowi tidak mengumumkan langsung bahwa Indonesia ini KLB ya, tapi lebih tepatnya menghimbau, mengajak semua elemen, semua kepala daerah mulai gubernur, bupati, wali kota untuk mengambil langkah-langkah preventif yang dibutuhkan bagi daerahnya masing-masing untuk mencegah persebaran virus corona. Istilah KLB sebenarnya dilakukan pertama kali oleh Pemkot Solo, yakni karena di sana ada satu korban positif corona yang meninggal dunia. Akhirnya Pemkot Solo mengambil langkah KLB, yakni kondisi luar biasa, di mana di sana semua izin keramaian dibatalkan, tempat wisata ditutup, semua siswa diajak belajar dari rumah. Untuk instansi pemerintah tidak melakukan kunjungan kerja dan tidak menerima kunjungan kerja, dan untuk sementara menghentikan budaya cipika-cipiki dan lain-lain. Dan akhirnya dari himbauan Presiden Jokowi ini, semua pimpinan daerah di Indonesia mengambil langkah-langkah mirip di Solo, termasuk di kota Kediri ini. Bahkan tadi Pak Wali Kota sudah memberikan pengumuman bahwa Car Free Day ditiadakan hingga waktu yang belum ditentukan demi menjaga kondusivitas kota Kediri supaya tidak terjangkit corona dengan yang skala yang masif gitu ya. Sebenarnya ajakan dari Presiden Jokowi ini juga masuk akal, mengingat saat ini sudah ada satu menteri yang terjangkit virus corona, yakni Menteri Perhubungan Indonesia. Jadi Menteri Perhubungan kita Pak Budi Karya Sumardi itu terjangkit positif corona dan saat ini sedang masuk di ruang isolasi. Saya sangat prihatin dengan keadaan beliau. Demi tugas negara, demi pengabdian pada negara, melakukan yang terbaik, bahkan hingga akhirnya terjangkit virus corona itu ketika beliau sudah keliling dari sana sini untuk meninjau pembangunan di Indonesia supaya jangan sampai tertinggal dengan negara lain. Akhirnya tertularlah virus corona ini, entah dari mana asalnya. Nah, sekarang kawan-kawan bisa melihat di kota Kediri seperti apa situasinya. Jalanan-jalanan tampak sepi, tidak terlalu ramai. Kelihatannya orang-orang sudah mulai agak enggan untuk keluar rumah kalau nggak penting gitu. Padahal biasanya di sini di kanan kiri ini kan banyak penjual PKL, warung-warung dan lain-lain. Itu biasanya ramai orang untuk kuliner dan lain-lain, tapi kali ini agak sepi gitu. Tapi bukan berarti tanpa pembeli sama sekali ya gitu, karena kayak seperti ini di Kediri Mall, meskipun agak sepi tapi orang berbelanja ya tetap ada lah. Ini kayak yang nyebrang ini kan orang yang belanja butuh kebutuhan hidup. Nah seperti itu kawan-kawan. Ya kita lanjut, saat ini kita berada di Jalan Hayamuruk. Bisa dilihat kanan kiri penuh kuliner, tapi nggak terlalu rame-rame juga. Ya bukan berarti nggak ada sama sekali yang beli, tetap ada karena banyak orang yang butuh makan gitu loh. Tapi mereka mengurangi keinginan-keinginan yang nggak penting. Adapun saat ini video saya buat tanggal 15 Maret 2020. Video ini dibuat hanya beberapa jam pasca ajakan dari Presiden Jokowi ini tadi. Ya, mari kita doakan semoga badai corona bisa segera berlalu, keprihatinan ini bisa segera berlalu dan berubah menjadi kebahagiaan, dan semoga kota Kediri baik-baik saja. Dan kalian bisa ikuti terus di channel saya, karena ke depan saya akan terus mengupdate kondisi kota Kediri secara berkala di tengah badai corona ini seperti apa perkembangannya. Jadi
Jadi saya akan secara berkala memberikan liputan bagi kawan-kawan seperti apa kondisi kota Kediri di tengah badai corona ini ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan nanti bisa mengupdate. Terus bagi kawan-kawan yang mungkin menjadi tenaga kerja di Indonesia yang cemas dengan kondisi kampung halamannya, bisa mendapatkan informasi yang konkret, yang valid dari channel saya ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Nah, ini sekarang kita berada di jantung kota Kediri di Jalan Do. Seperti kawan-kawan lihat, pertokoan gak terlalu ramai. Tapi juga bukan berarti sepi, gak ada pembeli sama sekali loh ya. Ada, tapi gak banyak. Sepertinya masyarakat Kediri mulai agak enggan lah untuk keluar-keluar kalau nggak perlu. Memang itu yang diperlukan. Jangan sampai terlalu banyak keramaian, saling senggol sana sini, terus nggak tahu ada siapa yang tanpa dia ketahui ada corona yang ngikut di dia. Nah, akhirnya nyebar kan, kasihan nanti. Sebenarnya situasi ini bukan berarti mengkerdilkan mereka yang terjangkit corona, tapi justru mengambil sikap seperti ini adalah sikap yang tepat untuk memberikan mereka yang terjangkit itu sembuh. Sehingga setelah situasi membaik, mereka sembuh, mereka itu terbentuk imun di tubuhnya, jarang kumat lagi, dan akhirnya kondisi bisa membaik di Indonesia karena tidak menyebar ke sana sini, tidak nulari sana sini gitu loh. Dan saya sangat apresiasi juga bagi Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi tidak mengambil langkah seperti yang dilakukan di RRT, di mana di RRT yang diambil adalah langkah untuk lockdown kota. Lockdown ini di sana bukan hanya kota, tapi lockdown nasional. Kalau lockdown ini berbeda dengan situasi KLB. Kalau KLB itu hanya dianjurkan tidak ngumpul, tidak keluar rumah. Kalau lockdown ini total, kota itu aksesnya sudah ditutup, keluar masuk nggak boleh ngapa-ngapain. Bahkan satu keluarga kalau di Cina sana, dari penuturan kawan saya yang ada di Suzhou, di Qingdao, satu kakak hanya diperbolehkan keluar 2 hari sekali, dan satu orang yang keluar hanya untuk membeli perbekalan. Tapi perbekalan yang bisa dibeli pun juga perbekalan yang dibuat oleh BUMN pemerintah. Jadi pemerintah di sana itu sangat kuat sekali dominasinya terhadap kebutuhan hidup, hajat hidup orang banyak. Jadi beras negara, gula negara, obat-obatan juga produksi negara. Karena begitu kondisi lockdown, jedar semua pabrik itu dilarang untuk beroperasi, otomatis swasta pun ikut stop produksi. Nah, sebagai gantinya yang memberikan produksi itu adalah pemerintah. Di sana itu pemerintah sangat siap sekali. Nah, kalau situasi lockdown ini diterapkan di Indonesia, yang jelas kacau. Karena Bulog itu hanya ada stok beras, tahu saya. Bulog nggak ada yang namanya stok mie instan, stok telur, apalagi obat-obatan juga nggak ada. Jadi kalau ketika Indonesia di lockdown, saya rasa ketika swasta semua juga ikut berhenti beroperasi karena takut nanti kalau ada aktivitas berkumpul massa banyak di pabrik, nular sana sini coronanya. Memang aman, tapi akhirnya stok nasional kacau balau nanti gitu loh. Ini langkah yang tepat. Presiden Jokowi mengambil langkah, tidak mengambil langkah seperti di Tiongkok, yakni lockdown total secara nasional, tidak. Tapi menghimbau untuk KLB saja. KLB itu tadi supaya masyarakatnya jangan sampai sering-sering ngumpul, Car Free Day ditiadakan, konser jangan sampai ada, dan lain-lain. Ya, saya sangat setuju sekali. Karena bagaimanapun juga, sekalipun kita dekem di rumah, angkrem di rumah, kita juga tetap butuh, ada kebutuhan untuk makan, minum, dan lain-lain tetap ada. Dan situasi lockdown di Cina itu juga banyak bikin orang stres loh. Jangan salah, jangan dipikir kalau di lockdown enak di rumah nyantai, enggak. Di sana ketika semua buruh itu dan semua warga negara diwajibkan di rumah, semua libur.
pekerja itu libur tapi tanpa digaji. Jangan salah, nggak ada yang gaji loh. Pengusaha pun libur, nggak ada pemasukan, tapi mereka mulai hutang bank tetap jalan, cicilan kredit rumah, kartu kredit dan lain-lain, kredit motor ya tetap jalan. Itu yang bikin di Cina banyak orang stres. Makanya di Cina sekarang meskipun kondisinya habis lockdown itu katanya sudah mulai bangkit, mulai pulih, tapi di sana masih belum pulih seutuhnya gitu loh. Saya sendiri banyak sekali kawan-kawan yang ada di sana, dan mereka sendiri bilang bahwa mereka itu stres 2 bulan di lockdown seperti itu karena cicilan rumah, cicilan sembarang barang itu jalan terus, tapi mereka nggak ada pemasukan. Itu stres, bosnya sendiri juga stres sama. Jadi situasi lockdown ini bukan situasi yang enak menurut saya ya. Kalau bagi kalian yang ngomong enak ya bisa dicoba aja, silahkan nganggur 2 bulan nggak bayaran tapi semuanya jalan terus gitu. Nah kawan-kawan, seperti itu gambaran yang ada saat ini. Kota Kediri seperti apa, sekaligus saya ingin menjelaskan bahwa situasi seperti ini sangat kondusif dan langkah yang diambil oleh pemerintah kita sudah tepat untuk menghindari persebaran dan tidak melakukan lockdown secara nasional seperti di Tiongkok maupun di Italia. Kita harapkan kedepannya jangan sampai pemerintah mengambil langkah-langkah seperti itu, tapi kita juga harus kooperatif, jangan sampai ikut membantu menyebarkan virus-virus corona supaya tidak terkendali, jangan sampai. Jadi ada sebuah quote ya yang saya tahu tadi, saya lupa itu dari ayat apa, dari kitab suci mana saya nggak tahu. Apabila sebuah daerah ada wabah, jangan sekali-kali kau memasukinya, tapi kalau di daerahmu ada wabah, jangan sekali-kali kau keluar dari situ. Itu sebuah quote yang sangat bijak sekali. That's okay kawan-kawan, sekian dulu vlog dari saya ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Ikuti terus channel saya dan saya akan terus melakukan update bagi kalian tentang kota Kediri atau kota-kota yang saya singgahi di tengah badai corona nantinya. Oke kawan-kawan, selamat menonton. Thank you.